banyak Bapak untuk membuat iya, selamat datang Bapak. Hari ini kami kebetulan ada program gerakan sekolah sehat, ada senam sehat, kami juga ada sarapan bersama, dan mohon Bapak juga bisa sarapan bersama kami. Kami punya ubi, punya jagung. Jadi begini, kalau Bapak Bupati sarapannya saja jagung, maka kita pun yang lain tidak boleh malu. Sarapan sehat itu tidak harus makanan seperti nasi setiap hari ya. Karena jagung, ubi juga bisa, itu juga mengandung karbohidrat yang saling menggantikan. Ya, Bapak Bupati kami juga ada gerakan sekolah sehat. Jadi senam, kami tidak senam, kami kita Bapak Bupati bisa duduk bersama kami sebentar sebelum memberikan penguatan kepada kami. Iya, kita sarapan sehat dengan Bapak. Mari Mama, terima kasih banyak. Iya. Jadi, mari Bapak, kami hari ini dipilih oleh tim Puskesmas. Kebetulan tim Puskesmas tadi sudah datang untuk melihat sarapan kami secara dekat, apakah memenuhi standar gizi atau tidak. Yang kedua, dari tim Puskesmas juga sudah sosialisasikan tentang makanan sehat, kemudian tentang sehat fisik. Yang kemudian sebentar akan diikuti dengan minum vitamin bersama, vitamin sama darah. Ya. Dan sekarang Bapak ada sementara berlangsung rekaman SKTP yang diikuti oleh 610 siswa hari ini. Jadi tepuk tangan untuk kami semua. Ya. Iya, ini tadi dari kami gerakan sekolah sehat. Jadi, baik anak, kita istirahat sejenak, ya. Kita istirahat sejenak, sebentar kalau kita mulai lagi. Dan selanjutnya, Bapak Bupati beserta Ibu, anak-anak kami dari tadi sangat antusias menunggu kedatangan Bapak, dan mohon Bapak minta memberikan kami penguatan untuk anak-anak bahwa menjadi orang sukses seperti Bapak semua pasti bisa. Dengan penuh rasa hormat saya silakan Bapak Bupati bisa menyapa anak-anak dan kami juga Bapak Ibu guru pegawai di tempat ini. Terima kasih banyak. Ya, selamat siang, salam. Ketua Tim Penggerak PKK dan wanita, asisten, pimpinan OPD, kepala sekolah dan guru-guru, pecamat, lurah, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Melihat keadaan seperti ini, saya ingat saya ketika tahun 83-84. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau saya harus berdiri di hadapan adik-adik, anak-anakku sekalian. Karena saya tidak lebih baik dari kamu semua yang hadir hari ini. Ya. Ini Kepala Bapeda, kawan sekolah saya. Ini asisten 3, kawan sekolah saya. Mereka orang baik-baik. Ya. Saya ya baik juga, gitulah. Tapi bukan tidak baiknya mencuri atau nyontek atau apa, tidak. Tetapi agak malas. Dalam arti begini, yang saya maksudkan tidak serajin anak-anak yang ada pada waktu itu. Mereka rajin mencatat, mereka rajin belajar, mereka rajin ikut
ekstrakurikuler, pokoknya rajin semua lah. Kenapa saya tidak rajin seperti mereka? Karena saya tidak mempunyai fasilitas seperti mereka. Tapi satu hal yang saya pegang adalah saya harus tetap bersekolah. Saya harus tetap bisa berkompetisi dengan yang lain. Saya harus tidak boleh kalah juga dari orang yang lebih rajin. Bagaimana caranya? Kalau mereka belajar, saya dengar. Kalau mereka diskusi, saya nimbrung ada di dalam. Dan syukur puji Tuhan, tahun 85 nilai Eptanas murni untuk pertama kalinya, saya ingat persis juara kembar pada waktu itu Chris Prying dan Kennedy Haji Harun. Ya. Pada waktu itu, ya. Orang bilang kenapa dia tiba-tiba bisa Chris seperti itu? Ya itulah kemurahan Tuhan. Itu ada trik-triknya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan. Tadi itu triknya apa? Bukan nyontek. Tetapi ketika orang belajar, kita juga ikut belajar di dalam. Ketika orang berdiskusi, kita juga ada di dalam. Dan saya yakin dan percaya bahwa di antara ratusan anak-anak ini, pasti satu kali kelak ada juga yang akan duduk seperti mereka ini, yang jadi kepala dinas. Jadi pasti itu. Ya. Saya sengaja sampaikan itu bukan berarti supaya kamu sama dengan yang saya lakukan itu. Beda sudah sekarang. Kalau kamu lakukan gaya tahun 80-an dengan gaya 2020-an, selesai kamu. Tidak ada manfaat. Pasti. Kenapa? Karena dunia saat ini atau dunia pendidikan saat ini sudah sangat jauh berbeda, lebih maju saat ini. Sehingga kompetisi itu sudah semakin ketat. Hanya orang-orang yang belajar dengan rajin, niatnya kuat untuk bisa berprestasi, yang mampu untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, saya datang bertemu hari ini dengan anak-anakku sekalian, supaya kamu juga mempunyai motivasi untuk berprestasi. Kamu juga punya motivasi untuk bisa berkompetisi secara baik. Dan kamu juga pada akhirnya bisa, jangan karena kendala yang sedikit, yang ringan, mematikan motivasi yang besar atau kemauan yang besar. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kelas 3 sini ada berapa Rambu? 285. Kelas 2? 353. Ya, kurang lebih ada berapa ratus semua sini? 913 anak. Ya, tadi 200-an, 300-an dan ya kelas 1 300-an ya, Rambu. Ya. Oleh karena itu saya berharap anak-anakku semua rajin belajar, ikuti petunjuk dari guru, taat pada orang tua, dan jangan jadikan HP sebagai berhala. HP karena dia lebih memilih untuk tidak makan, untuk terlambat ke sekolah, tidak boleh lupa HP. Itu keras-keras yang memang itu memperhalakan itu HP. Oleh karena itu, jadikan teknologi itu sebagai alat bantu untuk bagaimana sesungguhnya kamu bisa mengakses berbagai informasi. Itu. Jangan lebih banyak TikToknya di dalam. Jangan lebih banyaknya chat-chat itu semua. Tidak boleh. Tapi gunakan HP itu untuk mengakses berbagai ya informasi, berbagai pengetahuan yang ada di dalam. Saya pikir ini yang saya mau sampaikan pada anak-anakku sekalian. Lakukan hal yang terbaik, berkompetisi secara sehat. Semua kita punya kesempatan yang sama. Kesempatan jadi PNS, jadi perawat, jadi bidan, jadi polisi, jadi dokter, jadi tentara, jadi apapun. Tetapi harus mempersiapkan diri. Ya, saya pikir itu ya anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang sudah hari ini
memberi kesempatan kepada kami datang bertemu, dan saya yakin dan percaya semua akan berjalan dengan baik kalau dilaksanakan dengan ketulusan dan keikhlasan. Selamat siang dan salam untuk kita semua. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati. Ya, Bapak Bupati ini orang dari mana? Lambanapu. Jadi pakai segala sesuatu yang kita miliki untuk kita berkompetisi dengan baik bersama dengan orang lain. Seperti tadi HP. Begitu juga makan nasi jagung tidak masalah. Saya yakin dan percaya Pak Bupati ini besar dari nasi jagung, dari ubi kayu, dari iwi. Zaman dulu itu yang paling enak. Sekarang anak-anak nugget, sosis. Padahal itu menjadi penyakit dalam tubuh kita, menjadikan kita malas sehingga kita tidak menjadi orang yang cerdas dalam hidup. Orang yang tidak bisa berkompetisi dengan baik dengan orang lain. Nah, dengan iwi mampu menghasilkan seorang Bapak Christopher Braik jadi orang nomor 1 di Sumba Timur. Pintar semua. Ya. Tidak perlu Bu. Kita rem sedikit Oke, baik anak-anakku sekalian. Setelah ini kami ajak Bapak Bupati bersama rombongan untuk keliling bersama-sama dengan kami. Karena sekarang kami lagi membangun untuk pemenuhan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Kembera, yaitu dana DAK dan itu sewa kelola, 9 ruang kelas baru, 1 lab IPA, 1 lab komputer, 1 lab bahasa, 1 UKS, 8 unit toilet. Untuk mendukung program gerakan sekolah sehat, satu-satunya sekolah di SMA di Sumba Timur yang melaksanakan program gerakan sekolah sehat. Hanya saja saya punya anak-anak ini masih 1 meter besarnya, itu hanya lingkarannya itu hanya berapa diameter saja, sehingga kami berusaha untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihat isi piring mereka, karena setiap bulan kami sarapan bersama-sama. Tadi tim dari kesehatan sudah melihat isi piring mereka untuk memberi edukasi makanan yang bergizi itu seperti apa, sudah diberikan oleh tim dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Yakin dan percaya 2 tahun ke depan, 3 tahun yang ke depan ada yang menggantikan bapak-bapak dan ibu-ibu di depan. Nah, saya juga mau jadi kepala dinas sebenarnya, cuma kan guru stop di kepala sekolah. Jadi itu. Sebaik anak-anakku sekalian, sebelum kita keliling-keliling harus ada bekal dalam tubuh dulu. Ada ninja water, ada anak water dan anak bikayu saya yang ada di sekitar sekolah untuk kita nikmati bersama. Habis itu baru kita keliling dan agak luas ini lokasi. Kemudian Pak Bupati kebetulan